Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nadifa Widiawati dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan menjelaskan materi dari psikologi transpersonal, yaitu tentang konsep meditasi dalam perspektif tasawuf dan psikologi transpersonal. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari psikologi transpersonal. Apa sih psikologi transpersonal itu? Psikologi transpersonal yaitu disiplin psikologi yang menelaah topik-topik terkait dengan variasi dimensi tingkah laku yang berhubungan dengan pengalaman transpersonal. Psikologi transpersonal secara khusus memberikan perhatian kepada studi ilmiah yang empiris dan kepada implementasi yang bertanggung jawab dari penemuan-penemuan yang relevan bagi pengaktualisasi diri, transendensi diri, kesadaran kosmis, dan juga fenomena-fenomena transendental yang terjadi pada atau yang dialami oleh perorangan atau sekelompok orang. Dalam kajian psikologi transpersonal disebutkan bahwa potensi tertinggi dari individu terdapat pada dunia spiritual yang bersifat non-fisik. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai pengalaman seperti kemampuan melihat masa depan, pengalaman mistis, perkembangan spiritual, pengalaman puncak, meditasi, dan berbagai macam kajian yang bersifat parapsikologi atau metafisik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian meditasi itu sendiri. Apa sih meditasi itu? Jadi, meditasi adalah latihan konsentrasi terhadap suatu hal yang mencapai kesadaran yang lebih tinggi sehingga individu dapat merasa lebih positif yang pada akhirnya memperbaiki kondisi tubuh, memberikan kenyamanan secara psikologis dan menurunkan tingkat stres pada individu. Serta ada fungsi dan tujuan dari meditasi itu sendiri, yaitu membantu manusia untuk dapat belajar memahami fenomena secara tepat sehingga dapat menghilangkan fantasi pikiran yang sering memberikan pandangan yang salah mengenai realitas. Adapun juga manfaat dari meditasi itu sendiri, yaitu dapat mempunyai pikiran yang selalu positif yang mendorong seseorang untuk bertambah taat dalam beribadah atau rajin dalam beribadah. Selain pikiran, hati juga menjadi tenang, lega, dan damai. Terus banyak cara yang dilakukan untuk bermeditasi. Sebagian besar orang melaksanakan meditasi dengan posisi duduk di lantai dan kaki bersila. Secara tradisional bahwa dianjurkan untuk duduk dengan posisi Padmasana atau posisi bunga teratai. Dalam posisi ini, kaki kanan diletakkan di atas paha kiri dan kaki kiri diletakkan di atas paha kanan. Jika seseorang itu merasa kayak nggak bisa melakukan kayak posisi bunga teratai ini, bisa bermeditasi dilakukan secara duduk di atas duduk di atas kursi atau berdiri. Serileks mungkin seseorang atau individu ini melakukan meditasi. Selanjutnya, pada tahap awal latihan meditasi dibutuhkan secara stimulus yang sering disebut dengan objek meditasi. Ada beberapa jenis meditasi dengan menggunakan objek tertentu, yaitu meditasi dengan menghitung pernapasan. Menurut Leshan,
menyarankan untuk menghitung dari 1 sampai 4 sampai kemudian diulang-ulang kembali seperti itu. Adapun juga teknik dari Zen meditation sama seperti kayak yang dinyatakan sama lesan ini tadi, tapi sedikit berbeda. Jika tadi menghitungnya 1 sampai 4 dan kalau ini teknik ini menggunakan perhitungan 1 sampai 10 seperti itu. Jadi di sini menarik napas sekali dan kemudian mengeluarkan termasuk dalam hitungan 1 dan seterusnya. Jadi tujuan utama dalam meditasi ini yaitu memperhatikan hitungan itu sendiri, bukan menghitung, memperhatikan hitungan. Terus yang kedua ada meditasi pernapasan. Kalau meditasi pernapasan ini pusat perhatian diarahkan pada kegiatan pernapasan itu sendiri, bukan untuk menghitung. Jadi beda seperti kayak yang tadi meditasi dengan menghitung pernapasan. Kalau meditasi pernapasan ini lebih diarahkan memusatkan perhatiannya, titik fokusnya yaitu seperti keluar masuknya udara lewat hidung. Jadi pusat perhatiannya adalah keluar masuknya udara lewat hidung tersebut. Selanjutnya ada meditasi suara. Meditasi suara, pusat perhatian dari meditasi suara ini yaitu pada suara itu sendiri, baik yang ada di dalam diri maupun atau suara yang ada di sekitar. Meditasi suara ini bisa disebut dengan teknik meditasi penyadaran suara. Selanjutnya ada meditasi visual. Meditasi visual ini objek yang digunakan sebagai meditasi yaitu misalnya seperti pulpen ini. Pulpen ini diberi jarak sama orang yang bermeditasi itu sekitar 2 sampai 3. Terus orang yang melakukan meditasi ini memandang pulpen tersebut selama 5 menit. Dan jika merasa lelah, berhenti sebentar dan dilakukan seperti itu kembali. Selanjutnya ada meditasi mantra. Meditasi mantra yaitu biasanya memang lebih baik digunakan kalau mengikuti satu ajaran agama saja. Misalnya seperti kalau dalam Islam seperti zikir, terus wirid gitu. Kalau agama lain ya pasti ada meditasi itu sendiri seperti apa. Seperti dengan kata-kata kalau Islam pasti mengatakan meditasinya seperti menyebut nama-nama Allah, menyebut Asmaul Husna kayak gitu. Kalau di agama lain contohnya kalau Kristen pasti menyebutkan kayak haleluya. Kalau dalam Hindu pasti kayak menyebut om apa gitu. Terus selanjutnya ada meditasi dalam Islam. Kalau meditasi dalam Islam diajarkan dalam tasawuf. Ada beberapa kegiatan spiritual yang dapat dikategorikan sebagai meditasi dalam tasawuf, yaitu ada muraqabah, muhasabah, wirid, tafakur, zikir, doa, uzlah, dan iktikaf. Seperti itu. Demikian penjelasan materi tentang konsep meditasi dalam perspektif tasawuf dan psikologi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.